Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen bencana yang bertemakan demam berdarah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Adinda Rahmasari Putri NIM 19023002 sebagai moderator dan teman saya Novitria Angelina dengan NIM 19023142. Baiklah, langsung saja kami akan memulai hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi yang pertama, sejarah demam berdarah. Yang kedua, konsep demam berdarah. Yang ketiga, penyebab demam berdarah. Yang keempat, karakteristik demam berdarah. Dan yang terakhir, alat ukur demam berdarah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya kepada Novitria Angelina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitria Angelina, NIM 19023142. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah demam berdarah. Sejarah demam berdarah atau virus dengue dikenal sebagai virus penyebab penyakit demam berdarah. Demam berdarah dengue atau DBD, virus ini termasuk dalam genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Virus dengue dikenal dengan nama DENV, terdiri dari 4 serotipe, yaitu DENV1, DENV2, dan DNF3 dan DNF4. Keempat serotipe ini diketahui dapat menyebabkan penyakit pada manusia dengan berbagai spektrum gejala. Virus dengue adalah virus RNA untai tunggal yang dikelilingi oleh protein inti atau core protein atau C protein membentuk suatu nukleokapsid virus, suatu lapisan lipid ganda atau lipid bilayer yang mengandung protein, membran struktural atau M protein, dan envelope atau E protein membentuk envelope partikel virus. Diameter virion DNF berukuran sekitar 65 nm, sedangkan inti virus berukuran sekitar 30 nm. Atau BART 2010, protein NS1 yang saat ini banyak dimanfaatkan untuk diagnosis infeksi dengue merupakan glikoprotein 46 KDA yang berperan dalam replikasi virus, atau Guzman et al. 2016. Hirsch pada tahun 1883, Smith tahun 1956, dan Ehrenkrantz atau et al. Tahun 1971 mengemukakan kemungkinan bahwa DNF berasal dari benua Afrika pada masa perdagangan budak. Smith tahun 1956, Rudnick dan Lims tahun 1986, Hahn dan Gubler 1997. Saya akan menjelaskan konsep demam berdarah. Konsep demam berdarah itu ada 4 poin. Yang pertama, definisi demam berdarah dengue DBD. Demam berdarah adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah dengue merupakan penyakit menular yang timbulnya mendadak secara cepat dalam waktu relatif singkat yang sangat berbahaya dan mematikan, serta sampai saat ini belum diketemukan vaksin pencegahnya. Yang kedua, penularan. Demam berdarah ditularkan pada manusia melalui gigitan nyamuk betina Aedes yang terinfeksi virus dengue. Yang ketiga, gejala klinis infeksi virus dengue. Demam berdarah dengue ditandai dengan gejala-gejala berikut. Yang pertama, demam. Kedua, ruam. Ketiga, pendarahan. Yang keempat, nyeri di seluruh tubuh. Nyeri pada tubuh dikeluarkan berupa nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri ulu hati, dan nyeri pada bola mata yang semakin meningkat. Dan yang terakhir, yang keempat, morfologi nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lain. Mempunyai warna dasar yang hitam kecoklatan, terdapat bintik-bintik putih pada bagian-bagian badannya, terutama pada kakinya, dan dikenal dari bentuk morfologinya. Sekian.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu penyebab demam berdarah apa-apa saja. Penyebab demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk. Biasanya, jenis nyamuk ini menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan virus dengue terjadi bila seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigit nyamuk tersebut. Virus dengue hanya menular melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Virus dengue. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu karakteristik demam berdarah. Ciri-ciri DBD yang utama ada 4, yakni demam tinggi, pendarahan, pembesaran pada hati, dan kegagalan sirkulasi darah. Selain itu, dalam pemeriksaan darah akan ditemukan trombositopenia atau penurunan jumlah keping darah atau trombosit, disertai peningkatan konsentrasi darah. Anak yang mengalami demam berdarah akan mengalami peningkatan suhu tubuh tiba-tiba. Demam yang dialami oleh anak dapat mencapai 40 derajat Celcius. Pada bayi dan anak-anak, waspadai terjadinya kejang demam apabila suhu tubuh terlalu tinggi. Selanjutnya, demam akan mulai dirasakan dalam 4 hari hingga 2 minggu setelah mengalami gigitan nyamuk yang membawa virus dengue. Umumnya gejala dialami dalam rentang 2-7 hari. Penurunan demam yang terjadi tidak menandakan Anda telah terbebas dari demam berdarah. Masa-masa ini merupakan waktu yang perlu Anda waspadai karena berisiko menjadi kondisi yang kritis. Baiklah, selanjutnya materi yang terakhir, yaitu alat ukur demam berdarah. Alat tes demam berdarah, dengue demam berdarah atau rapid test dengue IgG atau IgM, Icon Diagnostik adalah alat tes cepat deteksi antibodi darah untuk diagnosis infeksi virus dengue. Baiklah, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau karir virus dengue tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.